Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang diampu oleh Bapak Rahmat Rian Hidayat, STMMSI. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Diu Lutfi Andre dengan NIM 2415016100 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Ahmad. Nah, ada beberapa poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang, studi kasus, data, rumus, jawaban rincian pertanyaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kepemimpinan dan manajemen organisasi adalah dua aspek penting yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan dan visi sebuah perusahaan. Kepemimpinan adalah bidang penelitian dan keterampilan praktis yang mencakup kemampuan individu atau organisasi untuk memimpin atau mengarahkan individu atau seluruh organisasi lainnya. Pemimpin yang efektif tidak hanya memiliki visi yang jelas, namun juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta memberikan dukungan dan arahan yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja sebuah tim. Sementara itu, manajemen organisasi juga berperan dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar sebuah organisasi dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Manajemen merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam suatu sistem organisasi dengan memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Sedangkan organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Manajemen organisasi adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, dalam sebuah perusahaan, pemimpin adalah kepala sekaligus kaki untuk menjalankan perusahaan secara sistematis. Dalam pengimplementasian manajemen organisasi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan berjalan dengan maksimal dan komprehensif. Sebagai pelopor di bidang teknologi, perusahaan inovasi digital berupaya keras untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang tangguh dengan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Nah, di sini terdapat studi kasus yang mana sebagai pelopor di bidang teknologi perusahaan inovasi digital berupaya keras untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang tangguh. Di era digital yang terus berkembang, penerapan sistem baru sangat penting untuk bisnis tetap kompetitif dan memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, rencana infrastruktur ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan teknologi terkini, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Salah satu langkah pertama yang penting dalam proses ini adalah melakukan analisis keuangan menyeluruh, termasuk perhitungan BEP atau Break Even Point. Jika manajemen mengetahui titik impas investasi, mereka dapat menentukan berapa banyak unit sistem yang perlu mereka jual untuk menutupi biaya investasi dan operasional. IT budgeting yang terstruktur dan efektif juga sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat sehingga semua persyaratan pengembangan sistem dapat dipenuhi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan perusahaan.
Selain aspek keuangan, IT procurement juga diterapkan dengan baik dan tepat untuk memastikan kualitas produk, layanan yang ditawarkan, dan proses pemilihan vendor harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penerapan sistem manajemen perubahan atau IT change management yang kuat akan membantu perusahaan untuk mengurangi potensi risiko dan memastikan bahwa pengembangan infrastruktur bagi perusahaan akan berjalan lancar. Keamanan informasi juga akan diterapkan untuk melindungi data-data yang ada pada perusahaan dari ancaman. Implementasi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan kebijakan akses yang ketat sangat penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai data. Terdapat beberapa data. Yang pertama mengenai investasi awal untuk pengembangan baru sebesar 750 juta. Yang kedua biaya tetap tahunan atau maintenance, gaji, dan lain-lain sebesar 300 juta. Yang ketiga ada biaya variabel per unit atau pengembangan, instalasi, dan lain-lain sebesar 500.000. Dan yang terakhir ada harga jual per unit sistem sebesar 1,5 juta. Selanjutnya mengenai rumus. Nah, di sini terdapat rumus yang mana kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya ada rumus BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Dan selanjutnya ada BEP dalam rupiah, yaitu BEP unit dikali harga jual per unit. Dan yang terakhir ada BEP dengan target laba, yang mana biaya tetap ditambah target laba dibagi kontribusi margin per unit. Dan selanjutnya ada jawab rincian pertanyaan. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang mana akan saya jawab satu persatu. Dan pada nomor 1 yaitu menghitung break even point dalam rupiah untuk proyek pengembangan sistem informasi baru ini. Nah, sebelum kita menjawab ada beberapa data, yang mana data yang pertama yang sudah ada yaitu harga jual per unit sama dengan 1.500.000. Terus ada biaya tetap sebesar 300 juta rupiah, mohon maaf. Dan selanjutnya ada biaya variabel per unit sebesar 500.000. Dan data selanjutnya yaitu kontribusi margin per unit, yang mana di sini kita belum memiliki datanya. Dan terakhir ada BEP unit, dan juga kita belum memiliki datanya. Nah, untuk itu, untuk kontribusi margin per unit dan BEP unit ini, kita akan menghitung terlebih dahulu. Karena sebelum kita menghitung BEP dalam rupiah, yang mana rumusnya yaitu BEP unit dikali harga jual per unit, maka kita harus menghitung kontribusi margin dan juga BEP unit terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini rumusnya BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali harga jual per unit. Nah, sebelumnya kita harus menghitung kontribusi margin, yang mana harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sama dengan 1.500.000 dikurangi 500.000, hasilnya adalah 1 juta. Nah, itu untuk hasil kontribusi margin ya. Selanjutnya ada BEP unit, yang mana biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit sama dengan 300 juta dibagi 1 juta sama dengan 300 untuk hasil BEP unit. Nah, selanjutnya adalah menghitung BEP rupiah, yang mana BEP rupiah yaitu sama dengan BEP unit dikali harga jual per unit. Nah, BEP unit yaitu 300 dikali harga jual per unit yaitu 1.500.000 sama dengan 450 juta. Nah, jadi untuk break even point dalam rupiah, proyek pengembangan sistem baru ini sebesar 450 juta rupiah. Selanjutnya adalah nomor 2, yang mana jika perusahaan inovasi digital menargetkan laba tahunan sebesar 200 juta
berapa sih jumlah unit sistem yang harus dijual. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang mana harga jual per unit sebesar 1.500.000, biaya variabel per unit sebesar 500.000, target laba sebesar 200 juta rupiah, dan biaya tetap sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk kontribusi margin kita harus menghitung terlebih dahulu sebelum menghitung BEP dengan target laba. Karena rumusnya adalah biaya tetap ditambah target laba per kontribusi margin. Jadi kontribusi margin tadi kita sudah hitung sebesar 1 juta, dan di sini untuk hasilnya yaitu 500 unit sistem yang harus dijual oleh perusahaan untuk mencapai target laba tahunan sebesar 200 juta rupiah. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 3, apa saja komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan inovasi digital dalam menyusun IT budgeting untuk tahun fiskal mendatang. Nah, yang pertama yaitu ada biaya pembelian perangkat keras, biaya pembelian perangkat lunak, biaya pelatihan karyawan, biaya pemeliharaan sistem, biaya keamanan informasi, gaji dan tunjangan karyawan, biaya infrastruktur jaringan, dan anggaran cadangan perusahaan. Nah, itu semua adalah komponen anggaran yang perlu ditimbangkan oleh perusahaan inovasi digital untuk menyusun IT budgeting dan harus dipertimbangkan secara matang dan secara menyeluruh. Yang keempat adalah rencana anggaran IT yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan dengan total anggaran sebesar 1 miliar. Nah, di sini teman-teman, saya melakukan rencana anggaran IT itu di dalam form Excel yang mana terdapat beberapa 4 kategori yaitu perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan. Nah, di sini terdapat CAPEX dan juga OPEX-nya, dan terdapat rincian apa saja yang akan dibeli pada setiap kategori dan biaya, yang mana setiap biaya itu nanti ditotal dengan anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jelaskan proses IT procurement yang harus dilakukan oleh perusahaan inovasi digital untuk memilih vendor yang tepat. Oke, jadi di sini yang pertama dengan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis perusahaan yang memerlukan produk atau layanan teknologi informasi dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi kebutuhan bisnis, menentukan jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, menentukan kriteria pemilihan vendor seperti kualitas produk dan layanan, serta menentukan batasan anggaran yang tersedia untuk pengadaan teknologi informasi dan jangka waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan produk dan layanan teknologi informasi yang telah dibeli. Dan yang kedua ada penilaian vendor dan produk yang memenuhi kebutuhan, yang mana melakukan penilaian vendor ini melibatkan beberapa aspek seperti produk dan layanan yang ditawarkan oleh vendor, reputasi pengalaman vendor di pasar untuk memastikan bahwa vendor dapat memberikan dukungan teknis yang baik, harga yang ditawarkan oleh vendor untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan anggaran perusahaan, dan kemampuan vendor untuk memberikan dukungan teknis yang baik dan dapat memberikan solusi yang tepat ketika terjadi suatu masalah. Dan penilaian produk juga melibatkan beberapa aspek nih, seperti kemampuan produk, teknologi informasi untuk diintegrasikan dengan sistem informasi yang sudah ada pada perusahaan. Terus keamanan produk, teknologi informasi harus memiliki standar yang baik dan memenuhi persyaratan keamanan informasi yang diperlukan. Dan produk TI ini juga harus memiliki kualitas yang baik, serta fungsi dan fitur-fitur produk TI harus sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Dan yang ketiga ada negosiasi kontrak dengan vendor. Dalam negosiasi kontrak, perusahaan dan vendor harus membahas beberapa aspek penting dari sebuah kontrak, seperti jangka waktu kontrak,
harga produk dan layanan, jaminan kualitas untuk produk dan layanan, dukungan teknis yang akan diberikan, standar keamanan informasi yang harus dipenuhi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan di masa mendatang dalam persyaratan bisnis dan memastikan bahwa mereka dapat mengubah kontrak jika diperlukan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu implementasi produk teknologi informasi. Persiapan dalam fase ini yaitu produk TI yang meliputi perencanaan dan penyusunan tim implementasi, mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan jadwal implementasi. Memasang dan mengkonfigurasi produk TI melibatkan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, dan mengkonfigurasi sistem untuk memastikan pengoperasian produk TI yang tepat. Selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi vendor dan produk TI yang telah diimplementasikan. Ada beberapa aspek pada tahapan evaluasi vendor dan produk TI, seperti evaluasi kinerja vendor yang dilakukan untuk memastikan bahwa vendor memberikan layanan dan dukungan teknis yang sangat baik sesuai dengan ketentuan kontrak, mematuhi persyaratan keamanan informasi dan standar industri yang berlaku. Evaluasi kualitas produk untuk memastikan bahwa produk TI yang ditetapkan mematuhi dan memenuhi persyaratan bisnis perusahaan secara memuaskan dan bekerja dengan baik sesuai dengan standar kualitas dan keselamatan yang berlaku. Nah, yang terakhir, yang keenam yaitu pemeliharaan dan penghapusan aset teknologi informasi yang telah dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan yang termasuk dalam fase pemeliharaan aset TI meliputi perbaikan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, misalnya saja seperti mengganti komponen yang rusak atau pembaruan perangkat lunak. Pemantauan kinerja aset TI seperti memonitor penggunaan baterai pada laptop atau memonitor performa server, menghapus data sensitif dari sumber daya TI sebelum menghapus atau menghancurkan data pada hard drive dan media penyimpanan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6, yang mana kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemeliharaan vendor untuk proyek pengembangan sistem baru ini. Yang mana yang pertama adalah kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh vendor. Dan yang kedua ada reputasi pengalaman vendor di pasar, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada poin nomor 5. Dan yang ketiga ada harga dan biaya yang ditawarkan oleh vendor. Yang keempat ada kemampuan vendor untuk memberikan dukungan teknis yang baik. Dan yang kelima ada kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tadi adalah kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vendor. Jadi, sebuah perusahaan itu tidak boleh sembarangan memilih vendor untuk proyek pengembangan mereka. Dan harus memiliki kriteria yang harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya yaitu nomor 7 adalah buatkan proses atau flowchart IT change management untuk perusahaan inovasi digital. Di sini saya sudah membuat flowchart yang mana yang pertama yaitu request for change, yaitu proses yang dimulai dengan permintaan formal untuk melakukan perubahan yang berisi informasi terkait perubahan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah penilaian perubahan dan analisis dampak, yaitu melakukan analisis dampak terhadap potensi, resiko, dan manfaat dari perubahan yang akan dilakukan. Dan ketiga ada change approval atau persetujuan perubahan yang dilakukan oleh CAB review, yaitu permohonan perubahan diajukan kepada CAB yang sesuai untuk meninjau rencana dan menyetujui perubahan. Yang kelima ada change plan atau perencanaan perubahan, yaitu setelah disetujui
langkah-langkah untuk mengimplementasikan perubahan direncanakan secara terperinci, mulai dari sumber daya, garis waktu, persyaratan, pengujian, dan cara rollback perubahan jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya ada change implementation, yang mana tim akan melaksanakan rencana perubahan yang telah disusun. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan dokumentasi, yaitu mengevaluasi seluruh hasil perubahan dan mendokumentasikan proses hasil dari perubahan yang telah diimplementasikan tadi. Dan yang terakhir ada change closure, yang mana manajer perubahan meninjau proses keseluruhan dan menutup perubahan jika perlu. Laporan mereka harus mengkomunikasikan apakah perubahan itu berhasil, tepat waktu, dan diperkirakan secara akurat serta sesuai anggaran atau tidak rencana yang tadi sudah diimplementasikan. Nah, selanjutnya yaitu pada poin nomor 8, yaitu membuat matriks atau tabel RACI yang terlibat dalam IT Change Management di perusahaan ini, serta peran-peran yang terlibat pada proses sesuai dalam studi kasus. Di sini terdapat aktivitas yang mana tadi aktivitas tersebut terdapat pada IT Change Management, yaitu request for change, menilai perubahan dan analisis dampak, profile, plan, implementation, evaluasi dan dokumentasi, dan brochure. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai RACI, yaitu RACI R, yang mana responsible adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pada setiap proses. Dan A atau accountable adalah pihak yang memiliki tanggung jawab akhir dan harus memberikan persetujuan. Dan C atau consulted adalah pihak yang perlu diajak untuk berkonsultasi sebelum keputusan itu diambil. Dan ada I atau inform, yaitu pihak yang perlu diinformasikan tentang perkembangan atau hasil yang didapatkan. Nah, di sini pihak yang terlibat adalah change manager, change initiator, CAB atau change advisor board, dan change owner. Nah, selanjutnya ada poin pada nomor 9, yaitu pentingnya penerapan keamanan informasi dalam proyek sistem baru di perusahaan inovasi digital. Nah, menerapkan keamanan informasi dalam proyek perusahaan inovasi digital sangat penting karena memungkinkan untuk melindungi data sensitif perusahaan dari ancaman yang tidak diinginkan. Menerapkan langkah keamanan akan membantu mencegah kebocoran data, melindungi reputasi perusahaan, dan akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan, perusahaan dapat melindungi data sensitif. Dengan banyaknya ancaman dunia maya seperti saat ini ya, misalkan seperti serangan cyber atau serangan peretas dan juga malware. Sangat penting untuk menerapkan keamanan informasi guna mencegah kejadian yang dapat mengganggu operasi bisnis pada perusahaan. Adanya langkah-langkah keamanan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor terhadap perusahaan. Keamanan informasi yang baik akan mengurangi resiko terjadinya insiden yang dapat mengganggu operasional sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Sistem keamanan yang baik juga akan memastikan bahwa data tetap bersedia dan juga akan utuh, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berbasis data secara tepat waktu. Dan ya, kita sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir, yaitu beberapa langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan untuk melindungi data dari ancaman. Nah, di sini terdapat beberapa langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan enkripsi
untuk melindungi data. Dengan mengenkripsi data sensitif, perusahaan dapat melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Hal ini terutama penting ketika data dikirimkan melalui jaringan atau disimpan di perangkat, sehingga meskipun data bocor atau dicuri, informasi tersebut tetap aman dan tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berwenang. Dan yang kedua adalah dengan menerapkan firewall. Bisnis dapat mengontrol lalu lintas masuk dan keluar, mencegah akses yang tidak sah, dan melindungi sistem mereka dari serangan cyber. Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir atau mengizinkan akses berdasarkan aturan tertentu, memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap ancaman. Dan yang ketiga ada kebijakan yang ketat, yaitu kebijakan akses yang ketat akan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang saja yang dapat mengakses informasi sensitif. Perusahaan harus menetapkan hak akses pada setiap karyawan berdasarkan peran dan juga tanggung jawabnya. Selanjutnya ada pelatihan karyawan tentang keamanan cyber. Nah, pelatihan karyawan ini sangat penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai potensi dan ancaman yang ada. Karyawan dapat mengenali serangan cyber seperti phishing atau malware dan tahu bagaimana cara menghindarinya. Selanjutnya adalah dengan menerapkan audit keamanan secara berkala pada perusahaan. Audit ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan prosedur keamanan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan cara ini, perusahaan dapat terus meningkatkan strategi keamanan informasi pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA, yang mana penerapan ini akan secara signifikan dapat meningkatkan keamanan dengan memastikan bahwa akses ke sistem tetap terlindungi. Bahkan jika kata sandi dicuri, karena MFA ini merupakan metode yang memerlukan lebih dari satu bentuk verifikasi identitas sebelum memberikan akses ke sistem. Oke, sekarang kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, dari beberapa pemaparan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan baik dengan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh perusahaan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan sistem manajemen yang baik dan memanfaatkan teknologi informasi. Perusahaan akan dapat merespon perubahan pasar yang lebih cepat dan memenuhi kebutuhan. Analisis keuangan seperti termasuk perhitungan break-even point atau BEP adalah bagian yang penting dari perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran pada sebuah perusahaan. Namun IT procurement juga harus diterapkan dengan baik dan tepat untuk memastikan kualitas produk layanan yang ditawarkan. Dan proses pemilihan vendor juga harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penerapan sistem manajemen perubahan atau IT change management yang kuat akan membantu perusahaan untuk mengurangi potensi risiko dan memastikan bahwa pengembangan infrastruktur yang baru akan berjalan lancar dan sesuai rencana. Dan selanjutnya adalah keamanan informasi yang harus diterapkan guna melindungi data-data perusahaan dari ancaman. Tindakan keamanan yang baik tidak hanya melindungi informasi sensitif, tetapi juga akan mendukung reputasi perusahaan
dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, jadi itu adalah presentasi dan pemaparan yang telah saya jelaskan pada laporan ujian akhir semester untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Informasi. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Saya harap presentasi ini dapat memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rahmat Rian Hidayat dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang pada suatu hari nanti. Mungkin itu saja presentasi yang saya paparkan pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama pemaparan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.